Banyak orang bilang, kalau mau mulai bisnis retail, mulai saja dari frozen food. Gampang, modalnya jelas. Sosis dan nugget pasti laku. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah 6 bulan banyak toko frozen food yang tutup atau pemiliknya burn out karena keuntungannya cuma habis buat bayar listrik? Selamat datang di Toko Wise. Hari ini kita nggak akan bahas resep sosis bakar yang enak. Kita akan bahas dirty secret di balik bisnis frozen food dan bagaimana mengubah toko kecilmu jadi mesin profit yang punya sistem. Kita akan bedah kenapa frozen food adalah bisnis yang sangat kejam pada orang yang asal-asalan dan sangat ramah pada mereka yang punya sistem. Let's dive in. Oke, mari kita masuk ke bagian yang paling sering diabaikan. Banyak pebisnis pemula mikirnya, modal saya cuma buat beli stok sosis, nugget, dan kawan-kawannya. Well, itu kesalahan fatal nomor 1. Di bisnis frozen food, musuh terbesar kamu bukan kompetitor yang banting harga, tapi biaya hantu. Dan yang paling seram, itu adalah listrik. Pikirkan ini. Freezer kamu itu nggak pernah tidur. Dia nyala 24 jam non-stop, 30 hari sebulan. Itu adalah fixed cost yang memakan margin keuntungan kamu setiap detik. Kalau kamu stok barang yang perputarannya lambat atau slow moving items, berarti kamu sebenarnya sedang membayar listrik untuk mendinginkan barang yang nggak laku. Itu namanya membakar uang. Selain listrik, ada risiko kerusakan aset. Bayangkan kalau listrik padam atau freezer bocor. Itu bukan cuma soal rugi modal, tapi seluruh aset kamu bisa basi dalam semalam. Jadi, mulai sekarang, masukkan biaya listrik dan risiko penyusutan ke dalam hitungan harga jualmu. Jangan cuma asal ambil untung tipis. Kalau pada akhirnya, biaya hantu tadi justru yang memakan habis profitmu. Nah, kalau operasional sudah beres, sekarang bagaimana caranya biar toko kamu bukan cuma sekadar toko kelontong beku? Rahasianya adalah berhenti berjualan produk dan mulailah berjualan solusi. Kalau kamu cuma jualan sosis satuan, pelanggan pasti akan membandingkan hargamu dengan minimarket. Dan jujur saja, kamu akan kalah di harga, kamu akan capek perang harga. Solusinya bundling. Jual paket, misalnya paket bekal sekolah yang isinya sudah ada nugget, sosis, dan kentang lengkap dengan instruksi masaknya. Atau paket barbecue akhir pekan yang sudah termasuk bumbu marinasinya. Kenapa ini wise? Karena saat kamu menjual paket, pelanggan gak lagi fokus ke berapa harga per biji sosisnya. Mereka fokus ke seberapa praktis ini buat hidup saya. Kamu sedang menjual kenyamanan, dan kenyamanan itu punya nilai jual yang jauh lebih tinggi daripada sekadar barang beku. Kamu bukan cuma penjual sosis, kamu adalah asisten dapur mereka. Sekarang, mari bicara soal bagian yang agak membosankan. Tapi jujur, ini yang membedakan toko yang bakal bertahan 10 tahun dengan toko yang tutup dalam 6 bulan. Sistem inventaris dan Toko Wise memiliki sistem manajemen stok yang dapat membantu ini. Banyak pemilik toko mengelola stok pakai perasaan. Kayaknya sosis merek alaku nih. Stok banyakin saja. Jangan pakai perasaan, pakai data. Pertama, terapkan prinsip FIFO, first in, first out. Barang yang datang duluan harus dijual duluan. Jangan sampai ada barang yang mendekati expired ngumpet di pojokan freezer karena tertutup stok baru. Kedua, gunakan prinsip 80/20. Biasanya 80% keuntunganmu itu disumbang oleh 20% jenis produk terlaris. Identifikasi 20% produk itu, fokuskan ruang freezer kamu untuk mereka. Jangan buang ruang untuk produk yang cuma jadi pajangan. Manajemen yang rapi bikin kamu nggak perlu panik pas stok habis dan nggak perlu pusing karena barang expired. Bisnis yang punya sistem itu seperti mesin, dia jalan sendiri
tanpa harus kamu pantau 24 jam dengan rasa cemas. Dan sekali lagi, TokoWise dapat membantu Anda melakukan manajemen tersebut. Jadi, teman-teman TokoWise, kesimpulannya sederhana. Bisnis frozen food itu bukan bisnis pasif, yang ditinggal langsung jadi kaya. Ini bisnis yang menuntut detail, mulai dari mengelola biaya hantu, seperti listrik, berani beralih dari jualan satuan ke jualan paket atau bundling, sampai disiplin mencatat stok dengan sistem yang jelas. Semua itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan kabar baiknya, untuk mengelola manajemen semua itu, sudah ada di sistem dari TokoWise. Dengan TokoWise, Anda tidak perlu expert dalam hal itu, karena dibantu TokoWise. Jangan takut, mulai dari yang kecil. Tapi pastikan sistemnya sudah besar sejak hari pertama. Bisnis yang hebat bukan bisnis yang punya modal paling besar, tapi bisnis yang punya manajemen paling rapi. Sekarang, saya penasaran. Dari semua tantangan bisnis frozen food tadi, bagian mana yang paling bikin kalian pusing selama ini? Tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan solusinya bareng-bareng. So, segera bergabung dengan TokoWise dengan mengunjungi tokowise.com dan jadikan berbisnis menjadi mudah bersama TokoWise. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan bedah bisnis berikutnya di TokoWise. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap wise dalam berbisnis.